Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur jika hari ini kita bisa kembali sekolah minggu secara online. Nah, hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Lause Deborah mengingatkan adik-adik di rumah semua untuk kita ini beribadah kepada Tuhan. Maka dari itu kita harus menunjukkan sikap yang hormat kepada Tuhan. Jadi ketika Lause mengajak kita semua untuk bernyanyi menyembah Tuhan, adik-adik di rumah juga semua bernyanyi ya, jangan cuma nonton saja. Dan juga ketika kita akan mendengarkan firman Tuhan, adik-adik mengambil sikap yang baik, posisi yang baik. Jangan lupa menyiapkan Alkitab dan juga kalau misalkan adik-adik pakai handphone ataupun pakai laptop, pastikan supaya baterainya tidak habis. Nah, sekarang kita mau datang kepada Tuhan adik-adik. Mari kita menyiapkan hati kita mau naikkan lagu pujian Bapa ku datang padamu. Sore dan malam hari, sore dan malam hari, tak henti mengucap syukur, hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Mari kita nyanyikan Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu, ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, kebaikan-Mu. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur karena kami terus merasakan kasih Tuhan selama 1 minggu ini. Tuhan terus memelihara keluarga kami dan juga Tuhan bahkan mengizinkan kami untuk boleh ikut sekolah minggu dan beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami mau datang kepada Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, sekarang Lause mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Nah, ada yang tahu kalau hari ini tanggal 29 November kita sudah mulai mau mempersiapkan hati kita untuk merayakan hari Natal. Ayo, apa itu hari Natal? Hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, maka dari itu kita di bulan Desember ini kita akan merayakan hari Natal. Kita mau kembali lagi mengingat, wah Natal itu adalah masa-masa yang sangat bersukacita. Kenapa bersukacita? Karena Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita lahir ke dalam dunia. Maka dari itu seluruh dunia bergemar dan bersorak. Mari kita angkat pujian, dunia gemar dan soraklah. Kita menyanyi dengan bersemangat, dengan bertepuk tangan, kita memuji Tuhan.
sekarang adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengucap syukur sama Tuhan karena hari demi hari kita terus diberkati sama Tuhan. Lause yakin dan percaya setiap anak-anak Tuhan pasti selalu diberkati Tuhan. Nah, maka dari itu kita mau merespons kasih Tuhan dengan memberikan persembahan. Adik-adik, jika adik-adik mau memberikan persembahan, Lause mau kasih tahu 2 cara. Yang pertama, adik-adik kumpulkan uang adik-adik yang mau dipersembahkan kepada Tuhan, nanti bisa diberikan lewat orang tua adik-adik yang pergi ke gereja atau kakak yang pergi ke gereja. Atau nanti ketika adik-adik bisa pergi ke gereja, adik-adik bisa memberikannya. Nah, yang kedua, adik-adik bisa minta tolong papa, mama, atau kakak yang sudah besar untuk mentransfer ke rekening gereja. Nah, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang kita punya kita berikan kepada Tuhan. Bukan hanya uang kita, tapi juga seluruh hidup kita itu adalah hadiah untuk Tuhan. Mari untuk memberikan persembahan sambil kita menyanyikan lagu A Gift to You. Everything I'll be, I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, all you give to me. Everything I have, all you give to me. All you give to me. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Mari adik-adik, saat ini Lause Deborah mengajak kita untuk berdoa untuk persembahan kita. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur karena setiap hari kami terus diberkati oleh Tuhan. Kami bisa makan, kami bisa tinggal di rumah, kami bisa punya baju-baju untuk kami kenakan setiap hari, itu semua adalah berkat Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami mau memberikan persembahan sebagai bukti kami mengasihi Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tolong persembahan yang kami berikan ini bisa menjadi alat kemuliaan nama Tuhan dan bisa dikelola dengan baik oleh gereja tempat kami beribadah. Terima kasih ya Tuhan, kami terus menyerahkan kehidupan kami, orang tua kami, supaya kiranya Tuhan yang akan terus melimpahkan kasih dan berkat Tuhan kepada kami, dan juga kami boleh semakin hari semakin bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, sekarang adalah waktunya kita untuk duduk tenang mau mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, meskipun saat ini kita tetap bisa beribadah setiap minggu di dalam sekolah minggu online, tapi tentu rasanya berbeda bukan ketika kita bisa ke gereja, kita bisa bertemu dengan teman-teman kita. Sekarang kita hanya di rumah saja. Ya adik-adik, mungkin kita merasa sedih, mungkin kita merasa bingung. Tuhan, kenapa sih ada corona? Tuhan, kenapa sih banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita, tapi kita tidak mengerti kenapa.
Nah, adik-adik, satu hal yang mau Lause ingatkan untuk setiap adik-adik di rumah, bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, mungkin kita tidak mengerti, tapi segala sesuatu itu ada untuk kebaikan kita. Karena apa yang Tuhan berikan pasti adalah hal yang baik. Tidak mungkin seorang bapak yang mengasihi anaknya akan memberikan ular kepada anaknya jika anaknya minta roti. Itu ditulis di dalam Alkitab. Maka dari itu tidak mungkin Bapa kita di surga akan memberikan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Lause mau ajak kita menyanyikan sebuah lagu Pelangi Kasih-Nya. Selamat siang adik-adik. Hari ini kita mau kembali mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Adik-adik duduk dengan tenang, mau mendengarkan, dan mau membaca Alkitab juga. Nah, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sementara kami akan mendengar firman-Mu, tolong kami ya Tuhan untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Hari ini tema yang dibawakan adalah Jalan Tuhan. Bahan Alkitabnya dari Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 22. Tapi kita mau membacanya dari Hakim-Hakim 7 ayat 19 sampai 22. Adik-adik buka Alkitabnya, Hakim-Hakim 7 ayat 19 sampai 22. Udah ketemu ya adik-adik? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3.
Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon." Sementara itu tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri, sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-sita, ke arah Zetera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Sekian pembacaan firman Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, sebelumnya kakak mau menceritakan kisah seorang anak perempuan. Ya panggil aja namanya Lea. Nah Lea ini disuruh sama teman-temannya dan gurunya untuk menjadi ketua kelas. Wah, ternyata teman-teman kelasnya dan guru mempercayakan dia untuk menjadi ketua kelas. Mungkin ada dari adik-adik yang senang nih menjadi ketua kelas, tapi beda sama Lea adik-adik. Lea gak mau jadi ketua kelas. Dia takut, dia merasa gelisah. Duh aku gak bisa nih jadi ketua kelas. Dia gak mau deh jadi ketua kelas. Kenapa sih Lea gak mau jadi ketua kelas? Lea merasa dirinya gak layak adik-adik. Dirinya gak bisa memimpin orang banyak, apalagi memimpin teman-temannya. Terus nih kalau misalnya ada masalah di kelasnya, biasanya siapa yang dipanggil duluan sama guru? Biasanya ketua kelas. Dan Lea gak mau berhadapan sama guru-guru. Mungkin Lea takut kali ya sama guru-gurunya. Tapi teman-teman, dalam kebingungan dan ketakutan Lea, dia bingung, aku milih jadi ketua kelas atau menolaknya ya. Kemudian dia berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau misalnya nanti aku jadi ketua kelas, tolong aku Tuhan supaya aku diberikan hikmat sama Tuhan, bisa jadi ketua kelas yang baik, memimpin teman-teman dengan baik. Keesokan harinya, Lea ini sudah memutuskan pilihannya adik-adik. Dia akhirnya menerima kepercayaan dari teman-temannya dan gurunya untuk menjadi ketua kelas. Selama menjadi ketua kelas, Lea terus berdoa, Tuhan berikan aku hikmat supaya aku bisa memimpin kelas ini dengan baik. Dan adik-adik tahu nggak? Selama setahun Lea menjadi ketua kelas, terbukti loh dengan pilihan yang Lea ambil menjadi ketua kelas, dia bisa belajar banyak hal. Dia bisa memimpin teman-teman dengan baik, juga dia bisa membantu banyak teman-temannya. Adik-adik, ini adalah jalan terbaik yang Lea pilih dengan menjadi ketua kelas. Nah adik-adik, ini sama seperti firman yang sudah tadi kita baca. Kalau misalnya adik-adik nanti sesudah kebaktian ini mau membaca Hakim-Hakim 7 ayat 1-22, adik-adik boleh loh membacanya dengan penuh, supaya lebih mengerti. Nah adik-adik di firman ini mirip sama apa yang Lea alami, yaitu seorang bernama Gideon. Nah Gideon ini juga sebelumnya pernah tuh menolak perintah Tuhan untuk memimpin pasukan Israel untuk mengusir musuhnya. Musuhnya siapa adik-adik? Orang Midian. Nah orang Midian ini musuhnya orang Israel. Mereka ingin orang Midian ini pergi dari Israel dengan cara Tuhan mengirimkan Gideon untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel ini. Nah adik-adik, setelah Tuhan meyakini Gideon untuk memimpin bangsa ini, akhirnya Gideon mulai mempersiapkan
diri dengan sangkakala dan buyung kosong untuk nanti persiapan mereka mengalahkan orang Midian. Adik-adik, Tuhan meyakini Gideon untuk melawan bangsa ini dan meyakini Gideon untuk memimpin bangsa Israel. Mereka mulai mempersiapkan diri dan mereka berkemah. Kalau misalnya lihat di situ digambar ada titik warna oranye. Nah, titik itu adalah tempat Gideon dan pasukan bangsa Israel berkemah. Mereka berkemah di dekat mata air. Dekat mata air Harod. Nah, lalu kenapa sih mereka memilih berkemah di tempat itu? Karena mereka dekat dengan pasukan orang Midian yang juga sedang berkemah. Kalau adik-adik lihat titik yang warna kuning. Nah, itu adalah tempat pasukan orang Midian berkemah di lembah adik-adik, lembah dekat bukit More namanya. Jadi orang Midian tuh di lembah di bawah, sementara pasukan bangsa Israel dia ada di atas. Dalam persiapan ini tiba-tiba Tuhan berkata, Gideon, pasukanmu itu terlalu banyak, harus dikurangi. Terus Gideon mikir, gimana cara nguranginya Tuhan? Nih cara nguranginnya, coba tanyain ke pasukan kamu. Siapa dari kalian yang takut dan gentar? Kalau takut dan gentar, udah pulang aja deh ke rumah masing-masing. Oke? Oke. Terus sama Gideon, ditanyain tuh ke pasukannya. Wahai bangsa Israel, adakah di antara kalian yang takut dan gentar untuk melawan musuh kita orang Midian? Ternyata adik-adik ada tuh dari mereka yang ketakutan dan akhirnya memilih keluar. Mereka pulang ke rumah masing-masing. Udah lumayan berkurang. Tapi ternyata sama Tuhan masih dibilang masih terlalu banyak orang yang ikut sama kamu Gideon. Akhirnya Tuhan bilang sama Gideon, udah Gideon gini ya, nguranginnya kamu suruh nih untuk bangsa ini minum air sungai adik-adik. Mereka ini disuruh sama Tuhan, kamu suruh mereka minum. Kalau misalnya ada yang minum langsung ke air, ada orang yang langsung minum ke air, pakai mulutnya langsung. Itu berarti mereka harus pulang adik-adik. Tapi kalau misalnya ada dari mereka yang minum pakai tangan, jadi diwadahin pakai tangan terus minum, itulah yang akan ikut Gideon dalam menyerang orang-orang Midian. Dan akhirnya dari ribuan orang terpilihlah 300 orang adik-adik. Cuma 300 orang yang ikut bersama Gideon. Adik-adik, ternyata 300 orang itu sedikit loh. Karena mereka harus melawan orang Midian yang sebanyak 135.000. Adik-adik bayangin ratusan melawan ratusan ribu. Jumlahnya berkali-kali lipat bukan? Tapi di sini Tuhan menunjukkan kalau misalnya Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu lebih kuat dibanding orang Israel. Tuhan berjanji kalau misalnya Tuhan akan menyerahkan orang Midian ke tangan bangsa Israel. Ini adalah cara Tuhan adik-adik. Ini adalah jalan Tuhan. Tinggal bangsa Israel ini mau taat atau enggak, mau ikut berperang dan taat dengan perintah Tuhan, atau mereka memilih mundur nih dari penyerangan kepada orang Midian. Adik-adik, setelah dipersiapkan nih semuanya, malam-malam malam-malam terus Tuhan tiba-tiba membangunkan Gideon. Gideon, bangun. Kamu sekarang coba nih turun ke lembah tempat orang Midian berkemah. Akhirnya Gideon turun. Dan ketika turun, Gideon mendengar cerita seseorang. Ceritanya ini adalah tentang sekeping roti yang masuk ke perkemahan orang Midian. Terus roti ini dia menghancurkan isi kemahnya dan meruntuhkan kemah itu. Terus teman dari seseorang yang bercerita ini dia bilang, wah
itu artinya pedang Gideon. Artinya pedang Gideon adik-adik. Ini ada di ayat 14. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Wah, adik-adik mendengar cerita ini, Gideon langsung memuji Tuhan, bersemangat. Wah, ini benar-benar jalan yang Tuhan berikan kepada Gideon. Akhirnya Gideon kembali nih ke perkemahan bangsa Israel. Mereka lalu membangunkan pasukannya. Ya, membangunkan pasukannya bangsa Israel. Kemudian mereka tuh udah siap-siap untuk mau menyerang bangsa Israel. Apa sih yang mereka persiapin? Mereka menyiapkan sangkakala dan juga buyung kosong untuk nanti dipecahkan. Adik-adik, mereka nih mulai turun ke lembah tempat perkemahan orang Midian. Mereka akhirnya mengelilingi kemah itu. Gideon memberikan aba-aba untuk membunyikan sangkakala. Ketika Gideon mulai membunyikan sangkakala, maka semua pasukan bangsa Israel ikut membunyikan sangkakala dan memecahkan buyung kosong yang ada di tangan mereka. Adik-adik bayangin kalau misalnya malam tahun baru, terus ada bunyi trompet. Mungkin berisik ya adik-adik, tapi sepertinya sangkakala ini lebih berisik adik-adik dari trompet. Nah, saking berisiknya, orang Midian ini yang tadinya lagi tidur nih malam-malam, lagi tidur, lagi berkemah, tiba-tiba kebangun dengan suara yang berisik itu. Mereka bangun terus mereka menjadi kacau balau adik-adik. Seperti tadi firman yang kita baca, mereka melarikan diri, berteriak-teriak kacau balau. Nah, dari kekacauan ini Tuhan memakai kesempatan, yaitu orang Midian saling menghunuskan pedang satu sama lain. Jadi mereka saling membunuh bangsanya. Ini adalah cara Tuhan adik-adik. Padahal kalau misalnya kita lihat bangsa Israel tuh masih di sekeliling kemah itu, belum sampai turun ke lembah. Tapi Tuhan sudah bekerja. Ini cara Tuhan yang ajaib adik-adik. Mereka orang Midian mulai saling membunuh satu sama lain. Tapi ada juga yang melarikan diri adik-adik. Adik-adik kalau misalnya kita lihat Tuhan mengizinkan bangsa Israel ini melihat kalau misalnya rencana Tuhan, rancangan Tuhan adalah yang terbaik buat bangsa Israel. Coba bayangin kalau misalnya bangsa Israel ini gak mau taat. Gideon gak mau taat sama perintah Tuhan. Mungkin mereka udah kalah diserang sama Midian. Tapi karena mereka percaya dengan jalan Tuhan, akhirnya mereka bisa menang adik-adik. Adik-adik kalau misalnya kita mengingat Tuhan Yesus yang lahir ke bumi ini. Tuhan Yesus juga sebenarnya taat loh adik-adik, mengikuti perintah Bapa. Dia mengikuti perintah Bapa dengan mau datang ke dunia, mati untuk dunia ini ya adik-adik. Mungkin masuk akal nggak sih? Kamu anak kesayangannya Tuhan, terus tapi disuruh mati. Mungkin nggak masuk akal, tapi jalan Tuhan adalah yang terbaik. Yang terbaik apa sih? Yang terbaik buktinya sekarang kita umat berdosa bisa diselamatkan oleh Tuhan. Adik-adik bisa diselamatkan, Losa bisa diselamatkan. Ini adalah cara Tuhan adik-adik yang terbaik. Losa mungkin mau menceritakan sedikit tentang keputusan yang Losa ambil. Losa waktu itu harus mengambil keputusan memilih antara sekolah swasta atau sekolah negeri. Sebenarnya mama Losa ingin Losa ke sekolah negeri, tapi Losa nggak mau, Losa takut untuk sekolah negeri. Akhirnya Losa terus berdoa, Tuhan tolong aku supaya aku bisa memilih mana yang terbaik buat aku. Akhirnya Tuhan meneguhkan untuk Losa masuk ke sekolah negeri. Dan ya sampai sekarang Losa bersyukur masuk ke sekolah negeri. Karena apa? Karena Losa bisa melihat dunia lebih luas lagi. Losa bisa mengenal bagaimana sih budaya orang-orang yang bukan Kristen, berbeda dengan Losa. Juga Losa bisa tahu banyak hal tentang mereka,
semakin menghormati mereka, dan mungkin pertemanannya nggak cuma sama orang-orang Kristen aja nih, tapi bisa sama teman-teman kita yang bukan Kristen, dan kita bisa menjadi teladan untuk mereka. Nah adik-adik, sekarang pertanyaannya, mau nggak sih kita belajar percaya sama jalan Tuhan? Mau nggak sih kita menuruti jalan Tuhan yang meskipun sebenarnya nggak masuk akal, susah untuk diturutin. Kayak misalnya nih, adik-adik pernah nggak sih berbohong demi kebaikan? Mungkin kalau misalnya adik-adik ada masalah, aku takut nih nanti kalau misalnya dimarahin mama, udahlah aku berbohong aja, tapi untuk kebaikan. Enggak. Tapi kata Tuhan, kita nggak boleh berbohong. Jadi kita memilih yang mana? Mau ikut jalan Tuhan atau jalan kita sendiri? Adik-adik, ingat ya, kalau misalnya Tuhan itu sudah merancangkan yang terbaik buat kita. Tuhan sudah memberikan pilihan yang terbaik untuk kita. Tinggal kita mau taat atau enggak, kita memilih untuk taat sama apa yang Tuhan katakan atau tidak. Adik-adik, gimana sih caranya untuk bisa taat sama Tuhan, menuruti perintah Tuhan, jalan Tuhan? Kita bisa terus membaca Alkitab dan berdoa, meminta hikmat dari Tuhan, supaya dapat mengambil keputusan sesuai dengan keinginan Tuhan. Sama seperti Lea yang tadi dia berdoa, Tuhan berikan aku hikmat, berikan aku jalan supaya aku bisa mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan juga jangan lupa kita harus selalu membaca Alkitab, adik-adik, karena kebenaran itu ada di Alkitab. Makanya mulai besok kita belajar untuk renungan setiap pagi, saat teduh setiap pagi. Oke adik-adik? Nah kita sekarang mau ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Yesaya 55 ayat 8. Yuk kita buka Alkitabnya, Yesaya 55 ayat 8. Kita baca bersama-sama. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca satu kali lagi adik-adik. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ingat adik-adik, rancangan Tuhan, jalan Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Tinggal kita mau taat sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, kita meminta hikmat sama Tuhan, supaya kita bisa mengikuti jalan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang mengasihi kami, tolong kami ya Tuhan untuk kami bisa memilih jalan-Mu, tidak mengandalkan diri kami sendiri, tidak memilih jalan kami sendiri, tetapi memilih mengikuti jalan-Mu yang terbaik untuk kami. Tolong kami Tuhan, meskipun susah untuk mengikuti jalan-Mu, tapi biar Engkau yang memampukan kami. Kami menyerahkan ya Tuhan, hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Oke adik-adik, terima kasih. Sampai jumpa di kebaktian minggu depan. Dadah.